Halo internet, selamat datang kembali di channel ini bareng gue Hashimi. Kita udah sampai di penghujung tahun 2020 secara literally karena ini tanggal 31 sebenarnya. Sebagai video penutup di tahun ini, di channel ini, tahun 2020, seperti halnya orang-orang lain, gue juga pengen membagikan daftar bacaan buku favorit gue yang gue baca di tahun ini. Tahun ini bisa dibilang gue baca banyak banget, mungkin seumur hidup gue ini terbanyak kali ya. Mungkin agak salah kalau gue bilang ini karena pandemi, tapi emang itu attributed because of the pandemic. It's been a strange year, it's a devastating year for some, dan gue merasa kalau gue adalah beberapa orang yang cukup beruntung karena bisa punya privilege untuk menjadikan kegiatan membaca sebagai coping mechanism di tengah kekacauan pandemi ini. Jadi gue pengen acknowledge itu sebagai bentuk gratitude gue untuk itu. So anyway, di tahun ini secara total gue tuh udah baca sekitar 105 buku dari target gue yang cuma 50 buku di tahun ini. Nah, dari 105 buku itu gue udah milih 7 buku dan 2 honorable mention yang jadi favorit gue di tahun ini. So, here we go. Sebelum masuk ke listnya, gue mau ngasih tahu dulu mengenai kriteria gue menilai buku yang gue masukin ke dalam daftar favorit gue ini. Jadi ini benar-benar subjektif banget, nggak ada penilaian khusus buat gue. Kayak, oh ini harus ditulis oleh si author ini, atau penulisannya harus kayak gini, atau mengenai topik ini. Banyak kan ya situasional juga. Walaupun itu mungkin jadi salah satu elemen yang gue nilai, tapi itu bukan penilaian mutlak. Gue lebih mengedepankan kesan yang gue dapatkan ketika gue baca. Jadi, apakah buku ini punya something yang gue dapat, gitu, kayak punya value, apakah itu mengubah mindset atau menggerakkan gue, atau bahkan kayak memancing gue untuk baca lebih banyak lagi buku-buku yang lebih baik. Jadi bisa dibilang ada beberapa buku yang bahkan bisa dibilang lebih baik di daftar bacaan gue tapi nggak masuk karena itu tadi gue lebih mengedepankan kesan yang gue dapat. Dan di sini gue nggak membagikan berdasarkan genre, benar-benar ini top of the top dari daftar bacaan yang ada di tahun ini. So, let's go. Buku pertama yang ada di list gue ini adalah buku dari genre non-fiction. Yang pertama itu adalah Going Offline, Finding Yourself in the Age of Distraction, karyanya Mbak Desi Anwar. Ini gue udah pernah sebutin di video gue sebelumnya mengenai digital detox, dan ini memang buku yang membantu gue dan mengingatkan gue banget mengenai pentingnya digital detox atau mengurangi konsumsi dan adiksi kita terhadap dunia digital, mengenai efek-efek negatifnya dan juga bagaimana kita bisa mengalihkan semua hal negatif yang ada di dunia digital itu ke hal-hal lain di luar dunia digital. Buku yang kedua adalah TED Talks, Visual Guide to Public Speaking. Ini Chris Anderson kalau nggak salah yang nulis. Ini hidden gem banget. Gua nyesel banget nggak baca ini earlier. Gue sering lihat buku ini di toko buku tapi nggak pernah ada pikiran buat beli. Dan bener-bener gem banget apa yang ditulis sama Chris Anderson ini. Di sini bukan cuma mengenai tips mengenai public speaking, tapi juga ada beberapa mengenai kayak how to formulate ideas, how to tell a better story, gimana presentation itu nggak harus selalu boring. Dikasih juga contoh-contoh dari successful speaker di TED Talks. Ya, jadi dia reference beberapa speaker yang ada di TED Talks sebagai contoh dalam beberapa tips yang dia kasih. Itu bener-bener bagus banget sih. Dari genre non-fiction juga ini gue ada semacam honorable mention sebenarnya kepada buku Filosofi Teras. Ini buku yang sebenarnya gue baca akhir tahun lalu, 2019, tapi gue selesai di awal tahun. Dan ini buku yang sampai sekarang tuh melekat banget buat gue. Bahkan sebelum pandemi, itu kan sebelum Januari, pandeminya masih belum semerebak sekarang. Gue punya salah satu insiden yang gue langsung praktekkan mengenai dikotomi kendali, dan sampai sekarang mindset mengenai dikotomi kendali, mengenai beberapa hal-hal yang gue dapatkan di Filosofi Teras tuh masih coba praktikkan sampai sekarang gitu. Buku selanjutnya itu adalah komik manga, yaitu komik All You Need Is Kill. Ini bukan manga terbaik yang gue baca sebenarnya, tapi
kenapa gue memilih ini jadi sebuah buku yang favorit buat gue tahun ini, karena dengan baca buku ini, dan sebenarnya ini juga gue bisa bilang honorable mention juga sih, ini The Umbrella Academy, the whole series, ini komik juga. Ini 4 buku ini membuat gue kembali menemukan joy dalam membaca komik. Udah lama banget gue nggak baca komik. Gue besar dengan baca komik, manga, Conan, Naruto. Jadi ketika gue baca All You Need Is Kill, baca The Umbrella Academy, ini mulai meningkatkan lagi memorabilia gue terhadap komik, yang membuat gue akhirnya semakin banyak baca komik di tahun ini. Dari mulai baca Marvel Comics, beberapa graphic novels, beberapa illustration book juga. So, itulah kenapa gue memilih All You Need Is Kill sebagai favorit gue di tahun ini juga. Selanjutnya adalah buku The Bad Beginning dari Lemony Snicket. Ini buku pertama dari The Series of Unfortunate Events, dan ini gue bacanya versi audiobook, kalau nggak salah unabridged, kalau nggak salah ya. Dan jadi tahun ini banyak banget buku yang gue baca itu lewat audiobook. Ini The Bad Beginning, ini spesifik The Bad Beginning, yang buku kedua sampai selanjutnya nggak masuk, karena The Bad Beginning itu memberikan gue pengalaman audiobook yang sangat menyenangkan sekali, immersif banget, pengisi suaranya juga bagus banget ini di The Bad Beginning ini, jadi memberikan gue joy ketika mendengarkan buku The Bad Beginning. Selanjutnya ada Circe dari Madeline Miller. Ini buku yang bagus banget, beautifully written. Saya juga baca bukunya tuh versi digital, dan I would love to have the printed version, and I probably will. Dan mungkin gue akan reread ini di tahun depan, di tahun 2021, mungkin Januari gue akan coba reread lagi. Circe ini adalah cerita mitologi Yunani, salah satu karakter di mitologi Yunani. Nah, gue nggak terlalu familiar banget dengan yang namanya mitologi Yunani. Gue tahu familiar dengan beberapa karakter, dan di sini gue fascinated banget dengan bagaimana jadi faktanya bahwa Circe ini adalah karakter minor di cerita mitologi Yunani, dan Madeline Miller bisa bisa membangun cerita dari perspektifnya si Circe ini luar biasa banget buat gue. Secara penulisan juga it's beautiful. Karakternya Circe juga gue seneng banget. Dia mungkin memodelkan karakter feminisme di dalam mitologi Yunani. She's independent, she's strong. The fact that she was like exile tapi tetap kuat gitu, dan dia juga quote gue merasa bahwa dia tuh lebih punya moral dan empathy daripada para dewa-dewa yang lain. It's beautiful, it's really beautiful and emotional. Selanjutnya adalah And There Were None dari Agatha Christie. Ini buku yang lagi-lagi adalah salah satu buku yang nyesel nggak gue baca lebih awal. Ini buku ini gue punya dari tahun lalu, dan gue nggak pernah baca sampai tahun ini akhirnya gue baca. Unputdownable banget, gue nggak bisa berhenti baca. Kayaknya 2 hari gue nyelesain buku ini, dan ini nggak salah kalau bisa dibilang sebagai salah satu world's favorite collection dari Agatha Christie. Plotnya, cara penulisan Agatha Christie emang bener-bener beda banget. Gue grow up dengan Sherlock Holmes, jadi gue ketika baca ini terpuzzled dengan misteri yang diberikan oleh buku ini. Ini bener-bener one of the best mystery book yang gue baca sih sejauh ini. Buku terakhir dalam daftar gue ini adalah buku novel Pulangnya Mbak Leila Skodori. Ini, jadi gue baca tahun ini tuh, gue baca kedua bukunya Mbak Leila, itu Lalu Bercerita dan Pulang. Entah kenapa, ini kedua buku ini nggak bisa dibandingkan secara setara ya, keduanya sama-sama bagus, tapi Pulang ini lebih punya kesan buat gue daripada Lalu Bercerita. Entah kenapa, mungkin dari segi historical, kejadian 1965 lebih menarik buat gue. Keduanya sama-sama emosional, tapi lagi-lagi Pulang lebih punya kesan emosional yang lebih dalam buat gue. Kita masih punya stigma buruk mengenai kejadian 1965.
Ya, jadi itulah daftar buku-buku favorit gue di tahun ini. Ada satu honorable mention lagi yang pengen gue sebutin, yaitu buku The Midnight Library by Matt Haig. Ini buku yang terakhir gue baca sih di tahun ini, dan ini buku yang tepat banget untuk mengakhiri tahun ini buat gue. Di bukunya ini, The Midnight Library, kita mengeksplor hidupnya Nora Seed, yang dia tuh, she's been through a lot, yang akhirnya dia tuh merasa depresi berkepanjangan, sampai at some point dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, di antara hidup dan mati itu, dia tiba-tiba bangun di sebuah perpustakaan bernama The Midnight Library. Di sini dia diperlihatkan oleh seorang librarian suatu buku yang personal to her, sebuah buku bernama Book of Regrets. Dan di perpustakaannya ini, raknya ini isinya penuh dengan the infinite possible lives yang bisa dia hidupi atau bisa dia dia dalami kalau dia mengandu penyesalannya dia di Book of Regrets. Ini gue reflect banget dengan cerita ini, dan gue langsung berpikir gimana hidup gue saat ini kalau gue nggak memilih jalur yang saat ini gue pilih. Dan kemungkinannya itu ya nggak terhingga, it's infinite gitu. Esensinya sih buku ini memperlihatkan gue bagaimana caranya memandang hidup dengan berbeda, bagaimana memandang penyesalan dengan berbeda. Gue langsung jatuh cinta dengan gaya penulisnya Matt Haig. Di sini gue baca dia tuh orangnya eksploratif banget dengan genre, jadi dia suka memix genre di buku yang dia tulis. Contohnya di sini ini fantasi, tapi ada sedikit science fictionnya juga, ada filosofi juga, ada psychological juga. Jadi ini menarik banget sih, dan gue langsung pengen baca buku-bukunya Matt Haig yang lain. So there you go, itulah buku-buku yang jadi favorit gue di tahun ini. Lupa tuh ada berapa buku tadi, tapi ya itulah dia buku-buku yang favorit buat gue. Kalau kalian pengen lihat daftar lengkap buku-buku apa aja yang gue baca, kalian bisa cek di Goodreads gue akan taruh linknya di deskripsi. Dan gue pengen tahu apakah ada dari kalian yang punya buku favorit yang sama kayak gue, atau mungkin kalian punya daftar rekomendasi favorit kalian yang lain yang bisa jadi daftar bacaan buku gue selanjutnya. And so that's it. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, dan sampai jumpa di tahun berikutnya. So selamat tahun baru, see you in the next video. Bye.